Ini dia 3 kekuatan dan alasan mengapa ekonomi China sangat kuat banget mempengaruhi Asia dan Asia Tenggara. Bahkan semua negara terpaksa menerima produk dari China dan tunduk dengan ekonomi mereka. Nah, kira-kira apa sih peluang dan bagaimana caranya kita memanfaatkan peluang itu untuk menjadi pengusaha sukses di Indonesia? Simak video ini sampai selesai. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Mas Nazik. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe biar dapat info menarik tentang bisnis lainnya. Nah, akhir-akhir ini atau beberapa hari yang lalu aku datang ke G-Expo, Expo Trade China di Jakarta untuk berkenalan dan menjalin relasi dan koneksi dengan beberapa pengusaha dari China. Nah, ternyata dari obrolan-obrolan yang aku lakukan banyak sekali rahasia-rahasia penting dan alasan-alasan mengapa China bisa menjadi negara dengan ekonomi terkuat di Asia saat ini, dan punya pengaruh yang sangat besar banget di Asia dan Asia Tenggara hingga produknya diterima hampir di semua negara. Dan Indonesia sendiri sebagai negara yang dulunya sangat-sangat trust issue dengan produk dari China, sekarang semuanya juga udah percaya dan pakai produk-produk dari China seperti BYD, Wuling, dan mobil-mobil lainnya, bahkan perangkat-perangkat lainnya. Nah, kira-kira apa sih kekuatan mereka sehingga bisa mencapai titik saat ini? Dan yang terpenting, apa peluang yang bisa kita dapatkan untuk menjadi pengusaha sukses di Indonesia berkat kekuatan ekonomi China? Simak video ini sampai selesai. Nah, aku akan bagi video ini dalam 3 bagian atau 3 segmen supaya teman-teman mudah memahaminya. Nah, yang pertama aku akan membahas tentang kekuatan ekonomi China dari sektor jumlah penduduk. Nah, yang kedua aku bakal bahas ekonomi China daripada kualitas SDM atau pendidikannya. Dan yang ketiga, aku akan bahas kekuatan ekonomi China dari sektor kebijakan pemerintah. Nah, kalau teman-teman penasaran ketiganya, nanti teman-teman yang keempat bakal dapat peluang-peluang yang bisa kalian manfaatkan untuk bekerja sama dengan ekonomi China. Nah, kita bahas mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama tentang jumlah penduduk China. Teman-teman, jumlah penduduk China itu banyak banget, sampai 2 miliar lebih. Dengan penduduk yang sangat banyak tersebut, tentu harusnya meningkatkan produktivitas yang sangat tinggi. Namun ada 2 paradigma nih dalam memanfaatkan produktivitas, dalam memanfaatkan bonus demografi atau jumlah penduduk yang besar. Ada yang jumlah penduduknya besar tapi produktivitasnya kecil, ada juga penduduknya kecil tapi produktivitasnya besar. Nah, produktivitas itu dinilai dari apa? Daripada banyak atau sedikitnya jumlah produk dan jasa yang mereka dapat hasilkan. Ya, jadi orang itu terkadang ada yang nganggur, ada yang giat bekerja, ada yang satu orang bisa bikin ban 5, ada yang satu orang bisa bikin ban hanya 1 dalam sebuah industri ban gitu ya. Nah, itu adalah sisi produktivitas. Semakin jumlah penduduknya itu banyak dan produktif, maka akan semakin besar ekonomi itu akan bertumbuh. Kenapa? Karena dengan jumlah penduduk yang besar tentunya bisa bikin produk yang sangat banyak dalam satu kali waktu tertentu gitu loh. 1 bulan di Jerman dengan 1 bulan di China itu produknya akan lebih banyak di China karena penduduknya sangat banyak, sehingga ketika produknya tersebar ke seluruh dunia itu bisa sangat mudah sekali merajalela dan jamur di hampir semua tempat. Dengan kekuatan jumlah penduduk yang banyak tersebut, China bisa punya pengaruh hampir ke semua negara dan punya produktivitas yang tinggi banget. Itu baru kita bahas segmen yang pertama dari sektor jumlah penduduknya aja. Nah, jumlah penduduk yang produktif ini berkaitan dengan bagian yang kedua yang akan aku bahas. Nah, bagian yang kedua apa? Bagian yang kedua adalah masalah pendidikan. Ya, ketika kita memiliki bonus demografi itu harus dimanfaatkan dengan sangat baik karena bisa menjadi pisau bermata dua. Seperti Indonesia yang ke depan akan mendapatkan bonus demografi di 2040, di 2035, tentunya perlu mempersiapkan dari sekarang. Mengapa? Karena bonus demografi itu bisa menjadi bonus kalau bisa disiapkan dengan baik untuk kualitas SDM-nya. Semakin banyak orang terlahir, anak muda yang masuk ke angkatan kerja, mereka harus punya kualitas dan standar yang diterima oleh perusahaan-perusahaan. Nah, itu adalah bonus demografi. Namun kalau itu semua tidak bisa diwujudkan dari sektor pendidikan, tidak bisa ditingkatkan kualitasnya, tidak bisa mengoperasikan mesin, tidak bisa mengoperasikan IT, tidak bisa melakukan hitung-hitungan akuntansi karena pendidikannya tidak memadai, maka itu semua akan menjadi sia-sia dan orang-orang akan menjadi pengangguran semua.
banyak angkatan kerja yang sudah mulai harusnya bekerja malah menjadi pengangguran. Nah, itu adalah contoh kegagalan dari bonus demografi. Sehingga bonus demografi bisa diartikan menjadi bonus, namun juga bisa diartikan sebagai ancaman yang serius. Nah, jadi pemerintah harus dengan giat dari sekarang mempersiapkan itu dengan baik. Dengan apa? Dengan memperbaiki sektor pendidikan. Seperti di China, selain punya penduduk yang banyak banget, mereka juga punya pendidikan-pendidikan bertaraf internasional. Bahkan mereka punya universitas-universitas terbaik di dunia. Dan dari situlah banyak kemajuan dari masyarakat China dalam sektor pendidikan dan dalam kualitas sumber daya manusianya. Dulu China negara yang miskin banget, tapi dengan pendidikan yang mereka bangun dengan sangat giat dan kepemimpinan yang tangan besi ya, yang tidak pernah diganti, maka kebijakannya sangat kuat banget. Ini kita bahas di bagian yang ketiga ya. Artinya, intinya pendidikan di China itu berubah dengan sangat drastis demi mempersiapkan bonus demografi mereka yang sudah terjadi di tahun-tahun yang lalu. Sekarang ini China sedang menikmati bonus demografi mereka. Bonus di mana mereka punya banyak angkatan kerja dan punya kualitas pendidikan yang baik, punya keahlian dan profesionalitas. Sehingga gak heran kalau di Indonesia sekarang banyak kawasan-kawasan industri yang diisi oleh pengusaha-pengusaha China, tenaga ahli dan profesionalnya juga dari sana. Karena mereka di sana sudah punya pendidikan dan pelatihan untuk menguasai hal-hal yang sifatnya ahli dan profesional. Sementara di Indonesia belum tentu bisa melakukan hal-hal tersebut. Sehingga kita harus terus belajar dan harus menyesuaikan diri atas ketertinggalan ini. Semoga pendidikan kita semakin baik dan bisa mengejar ketertinggalan tersebut. Namun yang penting, Indonesia sekarang akan mendapatkan bonus demografi 2035 dan teman-teman adalah salah satu orang yang berperan dalam bonus demografi itu. Teman-teman persiapkan diri dengan baik. Kalau memang pendidikan belum kalian rasa cukup, kalian bisa membaca dari buku, mendapatkan sumber-sumber ilmu lainnya, wawasan lainnya, sehingga kalian bisa menyamai atau setidaknya setara dengan taraf-taraf wawasan dan pengetahuan orang-orang di luar negeri dan di China. Nah, itu baru segmen yang kedua yang kita bahas setelah kita membahas tentang jumlah penduduk dan kualitas pendidikannya. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu tentang kebijakan ekonomi China. Ekonomi China menjadi sangat besar ketika China menerapkan kebijakan-kebijakan yang sangat agresif terhadap masyarakatnya. Salah satunya adalah relaksasi pajak, bahkan pajak tidak dipungut untuk barang-barang lokal. Sehingga aplikasi WhatsApp pun di sana tidak dipakai. Mereka memakai aplikasi WeChat buatan asli China. Dan banyak sekali program-program komunisme lainnya yang membuat orang-orang bangga dengan produk lokal mereka. Nah, kebijakan semacam ini hanya bisa dilakukan oleh tangan-tangan besi ya, atau pejabat-pejabat tangan besi, di mana model pemerintahannya itu tidak demokratis. Karena kalau demokrasi itu kita harus mendengarkan semua pendapat, bahkan dari oposisi sekalipun. Nah, Indonesia dengan masa jabatan 5 tahun presiden, tentunya dengan adanya oposisi akan sangat sulit untuk memutuskan suatu kebijakan dengan tangan besi dan langsung diketok. Harus ada mendengarkan pendapat oposisi dulu. Kalau nggak setuju ya nggak jadi. Makanya kebijakannya tidak bisa diambil dengan cepat kalau negaranya demokratis. Tapi kalau di China memang karena negaranya komunis, maka pengambilan keputusan bisa cepat banget karena mereka menerapkan tangan besi dengan presiden yang nggak pernah ganti dari dulu ya, selama rezim itu tetap ada. Nah, memang kebijakan harus dikuatkan dengan semacam itu. Kalau memang Pak Prabowo itu seorang TNI, presiden kita tentunya bisa setegas itu juga dong untuk bisa membuat kebijakan yang agresif dan merubah segalanya dalam waktu yang singkat. Nah, kebijakan-kebijakan lainnya itu banyak banget. Contohnya kebijakan untuk ekspor tanpa pajak, kemudian untuk membuat barang dari yang belum jadi sampai jadi, mentahannya itu juga nggak dipungut pajak. Jadi banyak sekali relaksasi-relaksasi yang diberikan oleh negara China kepada para pengusaha-pengusaha lokal di sana. Dan itu membantu mereka untuk dapat berkembang dan melakukan upaya-upaya untuk menumbuhkan ekonomi mereka dengan sangat besar. Itu kebijakan yang mereka lakukan karena memang kondisinya memungkinkan. Tidak semua negara memungkinkan untuk diambil kebijakan seperti itu, tapi fungsi pejabat adalah mempertimbangkan yang terbaik bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sana dan menerapkan sesuai dengan kondisi di negara kita. Nah, teman-teman, jadi itu dia 3 alasan kekuatan ekonomi China bisa membuat negara di Asia, bahkan Asia Tenggara, tunduk dengan mereka. Semua negara sekarang memakai produk mereka, jadi kita nggak perlu lagi trust issue ataupun sinis dengan produk-produk dari China. Aku sendiri dalam Trade Expo Trade China Jakarta kemarin juga order panel surya dan beberapa perangkat-perangkat elektronik untuk proyekku di daerah. Dan aku pun percaya-percaya aja karena memang mereka spesifikasinya udah bagus banget dan mereka juga garansinya itu juga sudah paten banget.
Jadi teman-teman, itu dia video kita pada siang hari ini atau pada hari ini, Jumat ini. Teman-teman pastikan untuk subscribe buat dapat informasi menarik tentang bisnis lainnya. Aku Pasha Gustiari, bye-bye.